Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengucapkan salam itu hukumnya sunnah dan menjawab salam itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena sudah didoakan, mesti kembali mendoakan. Seperti itu. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih yang sudah saling mendoakan. Rasulullah SAW itu suka yang ganjil. Tadi baru 2, sekarang kita tambah sekali lagi ya. Dengan semangat pagi hari yang cerah ini, kita galangkan salam dengan penuh riah, ya, penuh semangat yang sangat tinggi karena masih pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sekali lagi Pak Guru ucapkan kepada anak Pak Guru yang hebat, yang soleh dan soleha, insya Allah calon hafiz, hafizah, calon ahli surga, insya Allah calon ahli ibadah, seperti itu. Anakku semua, kita jangan pelit-pelit untuk mengucapkan salam, jangan enggan, ya, jangan ragu untuk mengucapkan salam, karena tadi kata Pak Guru di dalam salam itu ada terselip doa di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP IT Bustanul Ulum beserta bapak-bapak, ibu-ibu, guru SMP IT Bustanul Ulum yang saya takzimi. Yang kedua yang Pak Guru banggakan, anak-anak Pak Guru yang soleh dan soleha, calon hafiz dan hafizah, insya Allah ahli ibadah. Setelah keluar dari SMP IT Bustanul Ulum ini, 10 karakter bisa kalian emban, 10 karakter bisa kalian amalkan. Itu tujuan SMP IT Bustanul Ulum. Kalau masalah prestasi, mengimbangi dari kalian mengamalkan 10 karakter SMP IT Bustanul Ulum. Anakku semua, seperti biasa Pak Guru mengajak kepada anak Pak Guru yang soleh dan soleha untuk sama-sama bersyukur, ya. Setiap hari ketika bertemu sama Pak Rizky di kelas, Pak Guru selalu mengajak sama kalian untuk sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, di antaranya nikmat iman. Itu yang sangat penting, nikmat Islam, karena kita beragama Islam itu juga nikmat. Nikmat sehat, alhamdulillah hari ini kita bisa berangkat ke sekolahan, kemudian melaksanakan ibadah sholat duha, kemudian kita ada mauidhah hasanah pada pagi hari ini. Itu kita mesti bersyukur dengan nikmat ini, dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah ya Rabbil alamin. Sudah bersyukur hari ini? Sudah? Sudah bersyukur hari ini? Kalau belum bersyukur, mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah ya Rabbil alamin. Karena ada sebuah dalil mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah. Bersyukur lagi, ditambah lagi. Bersyukur lagi, ditambah lagi. Pak, bagaimana bentuk hadiah dari bersyukur itu? Jalani apa yang Allah perintahkan. Insya Allah, Allah akan tampakkan, Allah akan perlihatkan dari rasa syukur kita ini. Insya Allah. Kemudian anakku semua,
Yang kedua, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad tak bosan-bosannya untuk selalu bersalawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku semua, tadi Pak Guru sudah menyampaikan di awal tentang salam. Kemudian hari ini, karena Pak Guru lihat salam ini sangat penting dan menjawab salam tadi Pak Guru lihat dan Pak Guru dengar belum semuanya. Ternyata ini ada hal-hal yang sepele menurut kita, ya, hal-hal yang remeh menurut kita. Tapi ternyata hal yang remeh ini, hal yang sepele ini sangat besar manfaatnya, sangat besar pahalanya. Apa diantaranya? Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadis. Pertama, ketika hendak memasuki rumah, maka kita disunnahkan, kita dianjurkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan salam. Baik di rumah itu, baik di ruangan itu tidak ada orang sekalipun, setidaknya kita mengucapkan salam kepada makhluk Allah yang ada di dalamnya. Siapa? Bisa jadi ada malaikat di dalamnya karena kita selalu membaca Quran di dalamnya. Pak, malaikat tidak terlihat, iya. Lalu bagaimana Pak? Setidaknya kalian mengucapkan salam untuk diri kalian sendiri. Ya, mendoakan dari ucapan salam tersebut. Tidak hanya ketika memasuki ruangan, ketika bertemu dengan saudara-saudara kita, kita juga ucapkan salam. Ini sunnah yang sepele, namun ternyata ganjaran yang Allah berikan begitu banyak. Nah, anak-anakku semua, mengucapkan salam ini mesti kalian jalankan, mesti kalian amalkan. Ketika berpapasan, bagaimana adabnya ketika berpapasan dengan saudara-saudara kita, maka kita ucapkan salam. Karena kebiasaan dari kita ini zaman now, ya, zaman modern. Ketika berpapasan dengan temannya, halo coy, gitu ya. Ayo bro, gitu. Halo bray. Kadang cuman klakson saja, tit, ketika berpapasan dengan motor. Ya, ternyata sepele, pahalanya sangat besar. Mulai hari ini, mulai saat ini, mari sama-sama Pak Guru mengajak sama kalian untuk ketika memasuki ruangan, ketika memasuki rumah, ketika bertemu dengan teman, bertemu dengan saudara-saudaranya, maka ucapkan salam. Ya, maka ucapkan salam. Kemudian hal yang sepele yang kedua, yang biasa kita lakukan namun kadang kita meninggalkannya. Apa itu? Menebarkan senyum. Karena senyum itu ibadah. Senyum itu sedekah. Jangan ketika bertemu dengan saudaranya, bertemu dengan sahabat-sahabatnya, datang, duduk, langsung merengut. Pakar kesehatan mengatakan orang yang selalu merengut, tidak menebarkan senyum, maka urat-urat di pipinya itu tidak akan berfungsi dan dia bisa dikatakan cepat tuanya. Coba lihat guru-guru kalian yang selalu menebarkan senyum, meskipun umurnya sudah lebih, lihat mukanya kelihatan muda. Yang rambutnya sudah putih karena selalu menebarkan senyum, masih kelihatan muda. Gitu. Bahkan Pak Guru masih kelihatan muda karena
terpancarkan sinar matahari. Gitu. Anakku semua, kemudian yang ketiga, yang sepele, ya, banyak yang menyepelekan hal ini, namun ternyata besar manfaatnya, besar pahalanya. Apa itu? Ketika sudah bertemu, senyum, sapa, ternyata yang ketiga yaitu bersalaman. Alhamdulillah SMP kita beberapa bulan yang lalu sebelum COVID sudah menjalankan, ketika masuk ke SMP Tebu Ulum kita mengucapkan salam, kita menebarkan senyum, kemudian kita bersalaman. Siapa orang, kata Rasulullah, siapa orang yang bersalaman bersama saudaranya yang mahram, yang laki sama laki, perempuan sama perempuan, itu selama tangannya berjabat tangan, maka Allah gugurkan, maka Allah rontokkan dosa-dosanya. Ya, siapa orang yang berjabat tangan, selama dia berjabat tangan bersama saudaranya, maka Allah rontokkan, Allah gugurkan dosa-dosanya. Kita tidak tahu dosa apa yang pernah kita lakukan kepada saudara-saudara kita. Mungkin kita pernah gibahin dia, membicarakan dia, bahkan di depan, bahkan di belakangnya kita gibahin mereka. Tapi ketika kita bertemu dengan teman-teman kita yang kita gibahkan itu, maka rontok, maka hancur, maka lebur semua dosa-dosa gibah tersebut, insya Allah. Tapi jangan diulangin lagi. Sudah bersaliman, lepas bersaliman kembali gibahin, gitu ya. Jangan seperti itu. Maka perbanyak kita mengucapkan istighfar. Ya, ini hal-hal yang sepele. Dan saliman itu juga sekarang sudah berubah ternyata, ya, dengan kemajuan zaman, anak-anak sekarang kalau saliman itu bukan dihirup lagi. Kalau dulu Al-Hafiz Ustadz Mansur mengajarkan kepada kami Dewan Guru dan kakak-kakak kelas yang lalu, ketika bersaliman itu bukan di sini. Ya, bukan di sini. Bukan di sini. Di mana? Bahkan dihirup. Ini keberkahan dari kita terbiasa untuk bersaliman. Ya. Bertemu, mengucapkan salam, kemudian senyum, kemudian kita berjabat tangan. Ya, berjabat tangan, kita hirup tangan. Ini untuk orang yang lebih dewasa. Ya, kita hirup. Pertanyaannya, tadi pagi kalian sudah bersalaman sama orang tuanya belum? Sudah. Karena ada maunya, Pah, Mah, salim dong. Habis itu minta duit. Dirubah nak, kebiasaan-kebiasaan seperti itu dirubah. Bagaimana Pak merubahnya? Ketika berpamitan sama orang tuanya dan hendak salam, minta berkahnya. Bersaliman, cium, kemudian hirup tangan orang tua kalian, minta berkahnya. Pak, Mah, hari ini kakak mau berangkat sekolah. Berkahi kakak, doakan kakak. Maka ketika kalian sampai di sekolahan, ilmu yang kalian dapat, pelajaran yang kalian dapat, itu bisa berkah. Itu bisa bermanfaat untuk kalian. Tidak hanya hari itu, bisa untuk ke masa depan. Dan dibiasakan untuk bersaliman kepada kedua orang tua. Ingat, kalian berangkat ke sekolahan ini untuk menjemput ilmu. Niatnya dirubah. Ya, kalau dulu berangkat ke sekolahan untuk bertemu dengan teman-temannya agar bisa mendapatkan uang saku, sekarang
kalian rubah niat kalian berangkat ke sekolahan karena Allah Ta'ala dan untuk menjemput ilmu. Paham tuh? Ya. Itu salah satu contoh yang diajarkan oleh Ustaz Asep Tahyudin Al-Hafiz insyaallah. Seperti itu nah. Mencari keberkahan. Itu di rumah. Ketika di sekolahan bertemu dengan teman-temannya berjabat tangan. Jangan pernah bosan-bosan berjabat tangan. Mungkin kalian pernah membuli temannya. Mulai hari ini kalian berjabat tangan. Ya, saling memaafkan. Maka akan gugur, akan rontok dosa-dosa di antara kalian. Kemudian berjabat tangan dengan guru. Ketika bertemu dengan guru, berpapasan dengan guru, jangan selengean. Berpapasan sama guru, lewat saja begitu. Tidak ada rasa hormatnya. Menegurnya pun seperti menegur dengan temannya. Pak. Ya, ada yang seperti itu? Ada? Insya Allah tidak ada ya, anak-anak SMP BU ya. Tidak ada yang ketinggalan. Iya nah, kalau berpapasan sama gurunya, jangan kalian menganggap remeh gurunya dengan jalan seperti orang yang congkak, yang sombong. Keberkahan ilmu itu nah, coba tatap wajah-wajah guru-guru di belakang itu, di samping kalian. Tatap wajah-wajah mereka, penuh keberkahan ilmu insya Allah. Ketika kalian tawadu kepada guru-guru kalian, kalian mengucapkan salam, kalian senyum sama mereka, kalian bersaliman, maka satu, gugur dosa-dosa kalian, kedua, mendapatkan keberkahan ilmu dari guru-guru kalian. Mungkin ini yang menyebabkan kalian kurang dalam memahami pembelajaran. Kalian kurang tawadhu kepada guru-guru kalian. Ketika berpapasan tidak mau menegur, tidak mau senyum, salam, sapa. Mulai hari ini dicoba. Kalian tanamkan untuk mengucapkan salam, kemudian tebarkan senyum, kemudian bersalam sama guru-guru kalian. Kemudian anak-anakku semua, yang keempat yang biasa dilakukan oleh kita, namun kita sepelekan, yaitu apa? Berselawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini sudah berapa kali kalian bersalawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW? 1, 2, 3. Ingatlah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi. Ketika nama Nabinya disebut, kita menjawabnya dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh. Pak, apakah boleh dengan salawat yang lain? Boleh. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh. Kita cinta kepada Nabi, kita mengakui umatnya Nabi, tapi kita enggan bersalawat kepada baginda Nabi. Ini orang yang tidak mau berterima kasih kepada Nabi, tidak mau mencontohkan Nabi. Katanya cinta sama Nabi, katanya rindu sama Nabi Muhammad, katanya ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Ketika kalian cinta kepada Nabi Muhammad,
ketika kalian rindu kepada Nabi Muhammad, ketika kalian ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, maka tanamkan cinta dan rindu kalian ke dalam hati dan memperbanyak sholawat. Jangan kalian hina Nabi Muhammad. Ya. Ketika kalian menghina Nabi Muhammad, maka tidak hanya Allah yang melaknat. Ya. Orang-orang Islam juga mendoakan orang-orang yang menghina Nabi Muhammad dengan doa yang buruk. Kenapa? Rasa cintanya. Rasulullah SAW itu memperjuangkan umat ini, memperjuangkan Islam itu penuh dengan pengorbanan. Darahnya bercucuran, bahkan sampai giginya itu patah untuk membela Islam, untuk membela kita ini, umatnya ini. Bahkan ketika Rasulullah SAW di penghujung hayatnya, ketika hendak meninggal dunia, yang Rasulullah ucapkan itu bukan hartaku, bukan istriku, bukan. Tapi yang Rasulullah sebutkan, yang Rasulullah ucapkan ketika roh hendak dicabut oleh malaikat Israel, yang disebutkan ummati, kita loh nak. Cintanya Nabi Muhammad kepada kita, sayangnya Nabi Muhammad kepada kita. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan Rasulullah belum mau masuk surga kalau ada umatnya yang masih nginap duluan di neraka. Rasulullah belum mau masuk surga kalau masih ada umat yang ada di neraka. Rasulullah minta, ya Rabb, keluarkan terlebih dahulu umatku yang sekecil biji zarah masih ada rasa cinta kepadaku. Cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Lalu kita yang katanya mengakunya umatnya Nabi Muhammad, yang katanya minta syafaat Nabi Muhammad, tapi berselawat enggak. Ketika Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad disebutkan, kita diam saja. Apakah itu yang dinamakan cinta, rindu dengan Nabi Muhammad? Tanamkan dalam diri kita, muhasabah diri kita. Kalau kita cinta kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW, ketika namanya disebut, kita bersalawat kepadanya. Sehari itu nak, ada yang bersalawat 100 kali dalam sehari? Belum ada. Mulai hari ini Pak Guru mengajak kepada diri Pak Guru pribadi dan anak-anak Pak Guru serta guru-guru SMP Tebus Ulum, Pak Guru mengajak, mari kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sepele ini memang, tapi ternyata pahalanya sangat besar. Insya Allah bisa kita amalkan. Insya Allah ya. Ingat, ada 4 hal yang sepele tadi kata Pak Guru. Ada 4 hal yang sepele, namun pahala yang besar. Yang pertama, menebarkan salam. Yang kedua, menebarkan senyum. Yang ketiga, iya, berjabat tangan. Laki-laki berjabat tangan dengan laki-laki, yang perempuan berjabat tangan dengan perempuan. Yang keempat, bersalawat. Mantap. Insya Allah apa yang Pak Guru berikan ini hari ini semoga bermanfaat untuk kalian. Benar dan lebihnya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Pak Guru hanya manusia biasa yang menyampaikan apa yang pernah Pak Guru pelajari, yang menyampaikan apa yang pernah Pak Guru dapat dari Ustadz Pak Guru, dari Ustadz Bambang, dari Ustadz Ibrahim, dari Ustadz Husni, dari Ustadz Asep, dari Ustadz Joko.
kembali Pak Guru berikan kepada kalian. Karena ilmu itu jangan hanya kita pendam, tapi kita bagikan. Sahabat teman. Insya Allah untuk hari ini Pak Guru cukupkan dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.